Pada hari pernikahan saya belum sempat merasakan kebahagiaan pernikahan. Tiba-tiba suami saya mengirim saya ke penjara. Semua ini dimulai ketika ibu mertua tiba-tiba jatuh di depan mobil saya. Dan suami saya yakin bahwa saya telah menabrak ibunya sampai mati. Setelah saya di penjara, dia langsung bertunangan dengan wanita licik. Namun, saya tidak tahu bahwa ini semua adalah rencana wanita licik itu. Karena dia ingin merebut suami saya. Dia sudah meracuni minuman di pernikahan. Awalnya dia ingin membuat saya kehilangan kehormatan. Namun, ibu mertua secara tidak sengaja meminumnya. Wanita licik itu memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat ibu mertua kehilangan kehormatan. Dan saat saya melihat kejadian itu, saya ketakutan dan lari. Ibu mertua berlari mengejar saya, berlutut, dan memohon agar saya menyimpan rahasia itu. Namun, saat itu wanita licik mengancam ibu mertua dengan video dan memaksa ibu mertua untuk menjebak saya, membuatnya tampak seperti saya yang membunuhnya dengan sengaja. Suami saya, yang tidak tahu kebenaran, mulai membenci saya selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, saya mengetahui bahwa saya mengidap penyakit terminal dan dibebaskan lebih awal untuk membayar biaya pemakaman saya. Saya bekerja di bar dan secara kebetulan bertemu dengan suami saya di sana. Suami saya sengaja merendahkan saya di depan orang-orang. Mereka mulai menuduh saya sebagai pembunuh. Wanita licik itu bahkan memaksa saya untuk berlutut dan membersihkan tumpahan minuman di lantai. Suami saya hanya melihat dengan dingin tanpa rasa kasihan. Ia menyuruh saya minum dan menjanjikan $1 juta untuk setiap gelas. Walaupun saya tahu saya tidak boleh minum, saya memaksakan diri untuk meneguknya demi uang. Sampai akhirnya saya muntah darah dan pingsan. Wanita licik itu akhirnya berhenti ketika suami saya menunjukkan sedikit perhatian. Wanita licik itu dengan cepat mengklaim bahwa saya hanya mabuk dan tidak apa-apa. Namun, suami saya tetap khawatir dan tidak ingin meninggalkan saya di tempat yang begitu buruk. Lalu dia memerintahkan sopir untuk membawa saya pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, saya terbangun di ruangan yang saya kenal. Dengan tubuh yang penuh rasa sakit, saya mengenakan pakaian dan bersiap untuk pergi. Namun, saat saya hampir mencapai pintu, suami saya menghina saya dan berkata, "Jika kamu kekurangan uang, lebih baik kamu tinggal di luar rumahku." Menonton aku dan wanita licik itu hidup bahagia. Mendengarnya, hati saya sangat terluka. Namun saya hanya bisa diam dan menanggung semuanya. Di sisi lain, wanita licik berpura-pura peduli dengan meminta tolong padanya. Namun suami saya tetap ingin membalas dendam pada saya. Karena dia selalu percaya bahwa saya berkhianat pada hari pertunangan. Dan dengan sengaja membunuh ibu mertua saya setelah dia melihat kami mengetahui kebenaran. Saya hanya bisa diam dan menderita. Beberapa waktu kemudian, wanita licik dan suami saya melangsungkan pernikahan mereka seperti yang direncanakan. Di resepsi, wanita licik memanfaatkan kesempatan untuk membuat saya minum semua alkohol. Dan saya, yang sudah sangat sakit, harus menanggung penderitaan ini. Suami saya mengamati semua ini dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahan dan muntah darah lagi. Namun wanita licik malah melemparkan cincin pertunangan ke dalam kolam air. Dan kemudian dia menuduh saya dengan sengaja membuangnya. Suami saya datang dan langsung mempercayai kata-kata wanita licik itu. Dia memaksa saya untuk melompat ke kolam dan mengambil cincin itu. Namun ketika saya melakukannya, wanita licik itu berkata, "Saya tidak mau cincin itu lagi. Saya hanya bisa diam dan menerima penderitaan ini." Sambil berharap bisa mengumpulkan cukup uang untuk pergi dari dunia ini dengan tenang. Suatu hari, rumah suami saya terbakar. Dan meskipun saya terluka parah, saya 3 kali berlari kembali ke dalam api untuk menyelamatkan dia. Namun wanita licik itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyamar sebagai penyelamatnya. Begitu suami saya sadar, dia keliru mengira wanita licik itu yang menyelamatkannya. Namun, ketika dia mendengar perbincangan dari perawat, dia mengetahui bahwa saya 3 kali berlari ke dalam api untuk menyelamatkannya. Namun, dia masih percaya wanita licik itu, dan memutuskan untuk menikahinya setelah dia sembuh. Dia tidak tahu bahwa saya sedang